Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di sini. Kita akan membahas bagaimana membangun jaringan internet terus tersambung ke router. Router nanti ada ke server. Kemudian router ini juga berfungsi sebagai access point. Bisa diakses wifi nya nantinya. Sini kita menggunakan router mikrotik dan internet yang kita terima itu DHCP ke lainnya itu router ini. Oke, untuk singkat waktu, terus kita akan bangun jaringan seperti gambar yang ada ini. Sebelumnya tentu kita harus konfigurasi dulu perangkat ini sesuai tipologi ini. Itu internet kita masukkan ke port 1, kemudian port 2 nya kita hubungkan ke server kita. Oke, kita lihat untuk membuka ini kita menggunakan Winbox. Buka Winbox. Jadi kalau Winbox ini tidak ada, kita bisa download di websitenya yaitu mikrotik.com. Kita anggap kita punya untuk masuk ke mikrotik. Kita buka Winbox ini, kemudian pilih netboard. Pada netboard ini kita cek IP dari mikrotik yang ada. Tapi pada Mac nya loginnya admin, passwordnya kosong, kemudian login connect. Nah, kita konfigurasi seperti anggapan mikro ini kosong, jadi juga ada konfigurasi. Itu kita reset dulu sistem, reset konfigurasi, nggak usah dicentang, jadi seperti ini. Kemudian konfigurasi, reset konfigurasi, yes. Tunggu sistem ini reboot. Oke, untuk singkat waktu kita klik cancel. Oke, tanda hasilnya kita reset mikrotik ini, IP nya kembali menjadi 00. Kita klik lagi pada Mac nya, kemudian connect lagi. Atau juga bisa menjadi IP defaultnya. Jadi konfigurasi kita reset tadi, mikrotik ini akan mengkonfigurasi secara default sesuai jika kita betul memasang kabel-kabel, nanti dia akan mengkonfigurasi sendiri sehingga komputer ini juga terkonek ke internet. Oke, kita connect. Nah, kalau konfigurasi itu kosong semuanya, ya kita pilih nih, remove configuration. Cancel. Oke, ini konfigurasinya tidak terhapus. Connect. Oke, sudah tutup aja nih. Kita akan membuat seperti gambar ini. Dari internet ke interface satu. Oke, kita kasih interface-nya identitas dulu. Double klik dan jadi memberi identitas interface satu ini. Double klik, kasih nama interface ini ke internet.
play. Oke. Adapun interface satu ini menerima IP secara dinamik dari internet. Oke, kita kembali ke IP di HCP client. Nih, itu dia dapat IP dinamik. Tambah pilih interface-nya internet tadi, play. Oke. Ini dia tandanya disable, jadi kita enablekan. Enable. Oke. Mikrotik sudah dapat IP. Cek juga sudah dapat DNS. Ini DNS-nya. Kemudian sudah dapat juga gateway. Ini gateway-nya. Gateway. DNS-nya kita tambah. Ini oke. Nah, kita tes sudah konekkah router kita ini ke internet. Oke, udah connect router kita ini ke internet. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya akan jelaskan sedikit bahwasanya syarat dari router ini connect ke internet, dia cukup memiliki IP address, ini IP-nya, kemudian DNS dan gateway-nya. Nah, kalau pemberian IP-nya itu manual, ya kita tambah di sini. Gateway nambahnya di sini. Klik tambah gateway di sini. Kalau pemberian IP-nya gateway-nya manual, kita isi, kita play. Tapi kalau itu juga ada DS-nya. Kalau kita isi manual, ya kita tambah di sini, kita play. Seperti ini. Contohnya manual play. Di IP-nya kalau manual kita tambah ini. Selanjutnya jangan lupa tentukan interface-nya yang mana interface yang kita gunakan. Oke, ini kita akan coba langsung untuk membuat manual ke jaringan server. Tambah IP address, tambah sesuaikan dengan gambar ini. IP-nya 192.168.1. Dan penulisannya seperti ini, pakai slash 4. Nah, slash 4 maksudnya netmask yang akan kita gunakan. Subnet yang di sini nanti akan tertulis sesuai dengan traffic yang terus ini. Oke, interface-nya maaf sebelumnya interface lupa kita isi interface untuk ke internet, yaitu interface 2. Kita kasih namanya ke server. Ke interface 2 itu untuk server. Oke ya, play. Oke, ini kita ke pembeli IP tadi. Interface 2 ke server. Play. Oke. Interface 2 ada kita kasih IP. Nah, ini kita mengkonfigurasi pada client-nya. Oke. Masuk ke ini tadi, work di kanan, network, internet, properties. Di internet kita versi 4. Oke, kita 192.168.100. Ini kita isi 3 aja dulu untuk tesnya. Gateway-nya isi mana? Gateway itu adalah gerbang di mana jaringan lokal yang ada di sini keluarnya lewat port internet ini di pada mikrotiknya ini ya, jadi IP-nya ini yang terisi. DNS spacing depth
kalau udah oke, ini kita isi saja. Kita cek CMD tadi, tapping ke gateway nya, tapi ke gateway dulu, kita terhubung. Dan kita ping ke internet. Oke, untuk ke internet belum terhubung. Kenapa? Karena kita belum mengatur network pada Mikotik ini. Jadi kita harus atur network NAT-nya dulu. Oke, kayaknya itu dulu. Ini kita hilangkan dulu. Oke, kenapa kita tadi belum terhubung internet? Karena settingan NAT-nya belum kita pasang di router ini. Jadi NAT itu fungsinya untuk menghubungkan jaring yang sebenarnya terhubung pada internet adalah Mikotik kita ini. Nah, ini kan tidak terhubung. Jadi agar jaringan yang pada di bawah Mikotik ini terhubung ke internet, kita setting NAT-nya di Mikotik ini agar dia terkoneksi ke internet. IP firewall NAT, tambah pada general pilih subnet, ini pilih di sini subnet, outputnya. Ini outputnya nih, semua jaringan ini nantinya akan keluar lewat port internet ini. Kalau dia ingin terhubung ke internet, itu port internet. Pilih port internet, actionnya pilih Mas Kuradi, kemudian play. Oke, kita cek pada komputer kita pada terhubung internet, tapping ke 88. Oke, kita sudah terhubung ke 88. Kita berhasil konfigurasi sampai sini. Oke, kita akan konfigurasi untuk jaringan wifi nya. Kita lihat interface nya dulu. Interface WLAN nya yang kita aktifkan, kita beri identitas di nama generalnya untuk kita play. Oke, kita beri IP untuk wireless, IP-nya 192.200/1/. Interface-nya, jangan perhatikan ini interface-nya wifi play. Oke, nah untuk konfigurasi wifi nya kita pilih pada wireless. Nah, untuk pemilihan password kita pilih sini security profile, kita tambah namanya pas, modenya dinamik, autentikasi TP-nya WPA2PSK, kita centang. Passwordnya kita isi minimal 8 karakter. Ini saya isi satunya 4 kali. Play. Oke, kita kembali ke wifi interface, double klik, pilih wireless, modelnya kita
ganti ke AP Bridge. SSID nya kita beri nama kita, kemudian passwordnya tadi kita kasih pas yang kita buat tadi. Oke, kita play. Jadi jika ketemu ya mungkin seperti ini kelihatannya, kita aktifkan ini advance mode. Ini baru kita isi pas. Oke. Kita cek wireless wifi-nya. Nah, wifi ini masih manual, jadi dia mintanya di sini dia DHCP. Jadi kita gimana si klien ini ketika dia connect ke wifi dia langsung dapatkan IP tanpa memberikan IP pada perangkatnya. Itu kita akan aktifkan DHCP server untuk jaringan wifi ini. Caranya IP DHCP server, untuk singkatnya kita bisa pilih DHCP setup, pilih interface-nya wifi, kita next. Ini akan otomatis terbuat untuk subnetnya, kita next lagi. Gateway-nya juga otomatis, kita next aja. Ini IP address yang diberikan kepada klien nantinya dari si server DHCP ini, itu dari 202 sampai 214. Kita biarkan seperti ini. Next. Ini DNS yang akan diberikan ke klien, kita tambah DNS-nya kita tambah juga DNS untuk server kita nih. Next. Oke. Kita uji coba, kita buka di handphone. Oke, kita cek di handphone kita. Oke, kita lihat wifi nya ada nih. Kita tes buka browser. Oke, kita cek di handphone kita, sudah terhubung. Oke, kita sudah terhubung ke internet, wifi kita sudah terhubung. Oke, kita lihat wifi nya ada nih. Oke, wifi kita sudah terhubung ke internet. Sekarang kita bagaimana mengkonfigurasi server di jaringan ini. Nah, kita akan mengaktifkan yaitu DNS server dan web server. Server ini akan kita gunakan Linux Debian nantinya. Yang server ini juga terinstall pada sistem pada mesin virtual. Oke, kita tutup dulu. Pada konfigurasi router ini sudah selesai, tutup dulu. Sekarang kita akan gunakan virtual box untuk install servernya. Oke, untuk buat VirtualBox kita pilih server ini pada VirtualBox, kita klik new, kita kasih nama, sistem operasinya Linux Debian 64 bit, kemudian next.
Memori yang kita gunakan sebaiknya tidak melebihi dari tanda merah ini. Next, create virtual hard disk. Next, tipe virtual hard disknya kita VHD. Next, tipe hard disknya itu dinamik, bisa bertambah. Next, default. Hard disknya 8 GB, penyimpanannya di sini. Kemudian klik. Sebelum kita install, kita konfigurasi dulu. Untuk kita konfigurasi, pilih setting, storage-nya, isi di room-nya. Kita masukkan disk virtualnya, itu ini bisa menggunakan Debian 8. Jika ini kita harus cari dulu sistem operasi Debian ini, kita kopikan ke hard disk kita browse di sini. Jika tidak ada di situ, yang ini dia kita pilih, dan jika sudah ada ya kita klik ini aja. Oke, selanjutnya networknya kita atur. Network kita gunakan bridge adapter. Untuk bridge adapter kita arahkan ke interface LAN kita tadi. Kita jelaskan di sini. Nah, ini maksudnya, jadi kita arahkan LAN ini. Jadi dari virtual ke fisik sebenarnya itu kita arahkan ke interface LAN ini. Oke. Lanjut kita install Debian-nya. Pilih install, enter. Bahasa yang kita gunakan apa sih? Install, pilih bahasa Indonesia, ketik aja huruf I untuk kita masuk Indonesia, enter. Lanjutkan instalasi dengan menggunakan bahasa yang dipilih, ya. Pilih lokasi Anda, Indonesia, enter. Keyboard yang kita gunakan Inggris Amerika, enter. Untuk proses instalasi ini kita baca aja instruksi yang keluar dari proses instalasi ini, dan kita tunggu proses instalannya. Oke, ini kita lanjutkan saja. Karena ini dia sistem ini membaca settingan IP. Tapi agak atur jaringan secara manual. Kita isi aja IP untuk sementara. Sebaiknya ini kita isi agar pada konfigurasi IP nanti kita tidak terlalu banyak setting scriptnya, menuliskan scriptnya. Oke, kita beri nama host untuk server ini. Domainnya gue. Sandi untuk urutnya.
nama pengguna. Kata sandi untuk pengguna. Sumatera itu jam kita ya, Sumatera. Partisi harddisk yang kita gunakan untuk install ini kita pilih aja terpandu, gunakan seluruh harddisk. Di harddisknya kita pilih untuk installnya mode partisinya itu semua berkas di satu partisi. Ini selesai partisi dan tuliskan. Oke. Tulis perubahan yang terjadi, iya. Pilih CD atau DVD lainnya, kita pilih tidak. Gunakan satu jaringan cermin mirror, tapi tidak. Nah, untuk yang install pilih yang ini, kita tekan spasi aja, pilih spasi. Ini kita install pada perangkat sistem standar saja. Lanjutkan. Ada yang bikin video ya. Memasang bootloader, kita pilih ya, pilih yang bawah deh. Instalasi selesai. Sekarang saatnya boot ke sistem baru Anda. Pastikan mengeluarkan media instalasi. Kita lanjutkan. Login root, scan password. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi di server ini. Pertama kita cek dulu interface-nya. Pada mengetikkan perintah ini cukup ketikkan aja separuh katanya seperti ini.
misalnya on, nah tekan tab, nah tulisannya akan keluar sendiri. Enter, kita lihat IP isi tadi seperti itu. Jadi kita akan buat IP sesuai dengan gambar yang punya ini. Tugas kita ini ya, seperti ini. IP nya 92.168.100.2.24. Kita konfigurasi interface nya /etc net ini enter. Oke, kita sesuaikan. Ini kita ganti auto eth0 if eth0 unit static addressnya 90 servernya 2 ya, 2 meja sesuai networknya. Dan 0 ini benar cocok gateway nya ke internet tadi ya, 192. Terus 1 maksudnya ini. Nah, ini dia lewatnya ke sini, ini gateway nya. Dan S kita bisa sana gateway nya ke sini. Oke, sudah setnya di simpan. Ya. Nah, habis kita konfigurasi ini kita akan restart interface-nya. Save. Restart. Oke, kita cek if on IP-nya sudah berubah. Kita tes connect ke gateway nya. Ini 2 kita terhubung, cek internetnya. Oke, juga dia terhubung. Sekarang kita akan konfigurasi instalasi DNS server dan web server dan konfigurasinya. Sekarang kita instalasi DNS server. Perintahnya apt get install bin 9 untuk DNS, hasilnya bin 9. Install ya, masukkan disk. Di sini masukkan centang, udah enter. Oke, proses instalasi selesai. Kita akan konfigurasi. Untuk konfigurasi, masuk ke direktori DNS atau bin 9 ini, cd c bin, enter. Kita cek dulu ls. Nah, kita akan mengkopikan file. Jadi untuk konfigurasi DNS ini kita memerlukan file name config lokal sama nanti db nya ya. Soalnya kita akan kopikan dulu
name config local zone ke name config local. Kita kopikan name config default zone ke name config local. Enter. Kita akan mengkonfigurasi name config local. Oke. Nah, kita akan butuhkan file zone localhost sama zone 1.7. Jadi yang lainnya ini bisa kita hapus. Kita hapus dari sini aja. Oke, yang tulisan localhost ini kita ganti dengan nama domain yang kita gunakan. Ini nama DB forward dan refernya ya. Jadi kita tulis ini untuk forwardnya. Tuliskan aja sama dengan nama domainnya ini ya. Terus ini ganti dengan IP server yang kita gunakan. Tapi tulisannya terbalik ya, 168.92. Jadi maksudnya ini tuliskan nama networknya ya, network kita kan 192.168, 100, penulisannya terbalik. Kemudian pada file reverse-nya kita bisa ganti ini dengan alamat IP awal. Nah ini, jadi DB 192. Oke, selesai, simpan. Itu kita akan set konfigurasi DB Goodlitan DB 192 itu. Untuk DB Goodly kita kopikan DB titik lokal ke DB titik Goodly. Konfigurasi DB titik Goodly. Untuk yang localhost kita ganti dengan nama domain kita. IP kita ganti dengan IP server. Nah, service yang kita pilih www, ganti terus nama IP. Oke, kita simpan. Kemudian kita konfigurasi, kita copy dulu yang 127 DB 127 ke DB 192. Oke, konfigurasi DB 192. Jadi ganti domain localhost ke nama domain. Nah, di sini kita tuliskan alamat IP terakhir dari server tadi. Jadi ini ya. Jadi kita tuliskan pada reverse-nya tadi
IP yang ini. Dan yang terakhirnya IP hostnya, di notebooknya kita tuliskan. Sekarang untuk host ID nya kita tuliskan ya. Oke, kita simpan ya. Terus kita tambahkan domain name pada server ini. Letaknya di nano/k resolve conf ya. Nano. Nah, oke. Set domain kita tambahin domainnya. Terus juga menambahkan 102 simpan ya. Kita restart bin semuanya, bin 9 restart. Oke, kita tes ping ke domain. Oke, domainnya berhasil. Kita tes ns look up. Oke, kalau tulisannya keluar seperti ini, artinya servernya sesuai dengan alamat IP-nya, kemudian address juga sesuai alamatnya, nama domainnya sesuai dengan domain tulis. Itu tanda kita berhasil untuk setting DNS. Kita cek untuk yang lookup-nya. Lookup, sekarang alamat IP server. Oke, selesai berhasil. Oke, berhasil di server kita. Kita coba di client. Pertama kita ping dulu, ya nama server, menggunakan 102. Oke, sekarang kita ping ke ya terhubung. Kita tes connect apa nggak terbaca nggak ya domain kita ya di lokal ya. DNS lookup ya kenal agar DNS lokal ini juga terbaca nantinya pada jaringan yang di bawah MikroTik. Itu kita konfigurasi pada MikroTik, itu kita tambahkan DNS untuk server kita ini, alamat server kita ini, IP DNS kita tambahkan ya 192.168.102. Ini kita low apply, lalu ini static, kita pakai static, masukkan alamat DNS tadi 102 maaf, ini nama domainnya ya, goodie.com. Ini sini 192 168 103. Kita play. Oke, kita cek. Oke, domain kita sudah terbaca ya di klien. Selanjutnya kita install web server apt. Kita kembali pada server kita ini, kita instalkan apt install apache 2. Yes.
Oke, sudah selesai. Kita coba restart dulu. Oke, untuk mengujinya bisa kita buka browser. Sama kita isikan alamat dari server. Oke, kita tampil ya server Apache yang kita install. Kita tes dengan nama domain. Oke, sama-sama ya, sudah berhasil. Jadi perhatikan syarat agar di client web terbaca tadi harus diatur di penamaan DNS ini ada static, ini static DNS, isikan ditambah itu ada, nah, isikan nih tadi namanya, nama domainnya, kemudian IP-nya, IP DNS-nya. Oke. Kita tes di handphone kita. Ya, wifi nya tadi kita aktifkan wifi. Kita hubung dulu ke ini, di ini. Oke ya, terhubung. Lalu kita masuk ke browser. Setelah kita tes dulu IP nya 192. Oke, terhubung, dan kita tes menggunakan domain. Oke, sama-sama terhubung. Oke, sampai sini kita udah berhasil untuk membuat jaringan. Sampai sini kita udah berhasil untuk membuat jaringan seperti yang gambar ini. Itu dan ini membantu bagian yang membutuhkan. Semoga ini membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.